Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga tak terhitung. Salah satu salam kami kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa asing yang pengampu dosennya Pak Hasan Saifullah MAG, yaitu membahas bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing dan bahasa normal. Ya, langsung saja saya akan membahas yang pertama, apa sih itu bahasa ibu? Yang pertama itu bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan padanan untuk istilah Inggris native language, yaitu suatu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga oleh anak. Sebagai contoh, bahasa ibu penduduk asli penduduk di lereng Gunung Merapi adalah bahasa Jawa, dan bahasa ibu penduduk asli di tepi Danau Batur adalah bahasa Bali. Bahasa ibu tidak mengacu pada bahasa yang dikuasai dan digunakan oleh seorang ibu, atau biasa disebut bahasa sang ibu, melainkan mengacu pada bahasa yang dipelajari seorang anak dalam keluarga yang mengasuhnya. Jadi, bahasa ibu ini bahasa awal di mana kita lahir dan kita diajari oleh ibu kita untuk belajar bicara. Nah, itu bahasa ibu. Bahasa awal kita berbicara itu bahasa ibu. Yang kedua adalah bahasa kedua. Apa sih bahasa kedua itu? Saya akan jelaskan bahasa keduanya itu apa. Itu yang telah dijelaskan di atas, disebutkan di atas, bahwa bahasa lain yang bukan bahasa ibu yang dipelajari oleh anak, maka bahasa lain itu disebut bahasa kedua. Bahasa kedua ini juga bahasa nasional, bahasa resmi negara, bahasa resmi kedaerahan, atau juga bahasa asing, bukan bahasa asli produk pribumi. Sebagai contoh, seorang anak yang tinggal di Jogja mempelajari bahasa Jawa sebagai bahasa pertama yang diajarkan orang tuanya. Kemudian saat memasuki bangku sekolah, anak tersebut mendapat pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Maka dalam hal ini bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa kedua si anak. Jadi, bahasa kedua itu setelah bahasa yang telah diberikan oleh ibu kita. Bahasa yang telah diberikan oleh ibu kita dan kita diajari oleh dengan yang lain gitu. Ketika kita bergabung dengan teman-teman kita, ada bahasa ketika kita ketika kita di cangkupan keluarga kita pakai bahasa Jawa, dan ketika kita di teman-teman kita pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia. Ya, langsung saja saya akan membahas selanjutnya, yaitu bahasa nasional.
Bahasa nasional apa? Bahasa nasional sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional. Seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu apabila sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan sebagai suatu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebagai bahasa pertama dari teori sebuah negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kebangsaan seperti bahasa perjuangan bangsa. Lambang kebanggaan bangsa dan perwujudan jati diri atau identitas bahasa. Perkataan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, yang melahirkan kata nasionalis dan nasionalisme yang mengandung makna perjuang sebagai antitesis bahasa kolonial. Sebagai contoh, bahasa nasional di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa nasional ini adalah bahasa yang dimana kita tinggal, warga negaranya itu bahasa nasional. Semisal kita tinggal di Inggris atau di Amerika, maka kita bahasa nasional itu Inggris. Apabila kita tinggal di Indonesia, ya bahasa nasional kita itu Indonesia. Ya. Jadi bahasa nasional juga itu adalah mewujudkan lambang negara untuk mengetahui negara itu apa. Dari bahasa juga pun bisa, ya. Langsung selanjutnya saya akan membahas yaitu bahasa asing. Ya. Bahasa asing itu apa sih? Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pasal 1 ayat 6 UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu bangsa. Bahasa Inggris di Indonesia secara umum diajarkan sebagai bahasa asing. Istilah bahasa asing dalam bidang pengajaran bahasa berbeda dengan bahasa kedua. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu di mana bahasa tersebut diajarkan. Sementara bahasa kedua adalah bahasa yang bukan bahasa utama namun menjadi salah satu bahasa yang digunakan secara umum di suatu negara. Ya, mungkin kekurangannya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.